proses penyaluran, pengalihan, atau penyebaran harta, pendapatan, barang, dan jasa dari pihak yang memiliki kepada pihak yang membutuhkan atau berhak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Distribusi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi teknis, tapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, menjaga keseimbangan ekonomi, dan memastikan bahwa harta tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menolak peraturan harta hanya di kalangan orang kaya saja. Dalam ekonomi Islam, distribusi memiliki dua dimensi. Yang pertama, distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kedua, distribusi barang dan 2. Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Yang pertama itu prinsip keadilan. Islam menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh bagian sesuai usaha, kebutuhan, dan ketentuan syariat. Keadilan di sini bukan berarti sama rata, tapi proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Distribusi harus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, antara kebebasan dan kepemilikan dan tanggung jawab sosial, serta antara sektor privat dan publik. Yang ketiga, larangan terhadap praktik ekonomi yang batil. Distribusi harus bebas dari riba atau pertambahan harta tanpa usaha produktif, teror, ketidakjelasan, maisir, perjudian, penipuan, kecurangan, dan monopoli. Larangan ini bertujuan menjaga integritas dan keadilan proses distribusi. Yang keempat, prinsip kepemilikan yang halal. Islam mengakui kepemilikan pribadi, publik, dan negara. Namun, distribusi hanya sah bila harta diperoleh dengan cara halal dan tidak melanggar hak orang lain. Yang kelima, prinsip solidaritas sosial. Distribusi dalam Islam menuntut adanya kepedulian terhadap kelompok lemah melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai bentuk redistribusi kekayaan secara berkelanjutan. Yang keenam, prinsip pemerataan. Distribusi Islam diarahkan untuk mencegah konsentrasi ekonomi pada golongan tertentu dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemerataan bukan berarti menyamaratakan, tetapi mendistribusikan sesuai hak dan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi distribusi dalam Islam. Tujuan distribusi dalam Islam yang pertama, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dengan memberikan hak kepada setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi melalui mekanisme redistribusi seperti zakat dan wakaf. Yang ketiga, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok miskin, yatim, dan duafa. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi sehingga tidak terjadi ketimpangan ekstrim. Yang terakhir, menciptakan kesejahteraan bersama atau maslahah ammah melalui kekayaan yang produktif dan merata. Selanjutnya, fungsi distribusi. Yang fungsi distribusi yang pertama yaitu fungsi alokasi, yaitu menyalurkan barang, jasa, dan kekayaan agar penggunaan sumber daya menjadi efisien. Yang nomor dua, fungsi pemerataan pendapatan, yaitu menjamin kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, membantu menciptakan ketentraman sosial melalui distribusi yang adil. Yang keempat, fungsi pengawasan moral. Distribusi menjadi sarana menjaga etika dan perilaku ekonomi sesuai tuntunan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dalam ekonomi Islam. Yang A, mekanisme produksi dan permintaan. Semakin tinggi produksi dan semakin besar kebutuhan masyarakat. Semakin besar pula proses distribusi, Islam menekankan produksi halal sebagai prasyarat distribusi yang sah. Yang B, sistem pemilikan. Islam menetapkan 3 jenis kepemilikan, yaitu individu private property, umum public property, negara state property. Setiap jenis memiliki mekanisme distribusi yang berbeda sesuai kepentingannya.
Yang C, peran negara, Hizbah dan Baitul Mal. Negara berwenang mengawasi pasar, menindak penimbun dan pelaku monopoli. Mengumpulkan zakat, membagikan kekayaan negara kepada yang berhak. Peran ini memastikan distribusi berjalan adil dan tidak menindas. D. Instrumen distribusi syariah. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, faqih, kharaj, dan warisan berperan besar dalam mengalirkan kekayaan kepada masyarakat luas. E. Etika individu. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral memengaruhi kualitas distribusi. Distribusi yang dilakukan dengan cara zalim, curang, atau riba merusak tatanan ekonomi Islam. F. Mekanisme pasar. Islam mengakui pasar, tetapi pasar harus bebas riba, bebas kecurangan, tidak ada monopoli, tidak ada penimbunan barang, atau bisa juga disebut ihtikar. Pasar yang sehat mendorong distribusi barang secara efisien dan adil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tadi, yang mana di sini saya akan menjelaskan konsep distribusi dalam Islam. Konsep distribusi dalam Islam mencakup distribusi kekayaan dan distribusi barang atau jasa dengan landasan filosofi bahwa kekayaan hakikatnya milik Allah dan manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah. Konsep distribusi dalam Islam di sini ada 3, yang mana distribusi kekayaan dan distribusi barang atau jasa dan arah konseptual distribusi dalam Islam. Nah, untuk distribusi kekayaan yaitu Islam mengatur bagaimana kekayaan harus mengalir secara benar melalui zakat, infak dan sedekah, wakaf, waris, dan larangan penumpukan harta. Nah, zakat yaitu instrumen wajib dan utama untuk redistribusi pendapatan. Infak dan sedekah instrumen sukarela untuk memperkuat solidaritas sosial. Dan wakaf instrumen jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, larangan penumpukan harta, yang mana melarang monopoli, penimbulan, dan ketidakadilan dalam ekonomi. Yang kedua yaitu distribusi barang dan jasa, yang mana distribusi barang dan jasa dilakukan melalui pasar yang adil dengan syarat adanya kejelasan akad, harga, dan kualitas. Nah, dan tidak ada riba, gharar, dan maisir. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan. Dan adanya pengawasan negara untuk menjaga stabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu arah konseptual distribusi Islam, yang mana distribusi tidak hanya untuk efisiensi ekonomi tetapi memiliki tujuan, yang mana tujuannya yaitu moral, mencegah kezaliman sosial, mengurangi kemiskinan dan ekonomi, meningkatkan perputaran harta, dan yang terakhir yaitu spiritual, yang mana membersihkan harta dan jiwa terutama melalui zakat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.